Itu katanya dulu kalau setiap santri baru mesti dimanfaatin. Apa betul? Lebih enak mondok santri atau sekolah biasa gitu? Nggak ada syukurnya, nggak ada yang ketangkep. Kalau ketangkep kan bisa kena denda sama otak. Wah. Takzir itu. Oke, welcome to CTS Comedy Talk Show, ngobrol sambil santuy. Oke guys, kali ini saya nggak sendirian. Kali ini ditemani sama teman saya, dulu pernah mondok menjadi santri. Apa suka dukanya, apa kelebihan kekurangannya, ikutin terus channel Bandi Boy. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share in below. Oke, langsung saja ke topik. Sorry guys, ini sudah malam, soalnya ngantuk. Oke, lanjut. Mas Romi ya namanya? Iya. Panggilannya Mas Romi atau Gus Romi? Romi mawon. Romi saja. Romi saja. Oke. Sebelumnya Mas Romi ini dari mana? Dari asal tempat lain atau bagaimana? Kok beda? Lahir sama tempat? Sama di Sidoarjo. Ya, Sidoarjo mana? Sidoarjo daerah Gedangan. Gedangan Desa Seruni. Oh, Desa Dekatnya Seruni. Unggul. Berarti nggak sampai ke stasiun Gedangan itu? Ya, nggak sampai situ. Kalau dari rumahmu ya. Oh iya. Udah keras. Mas Romi ini sekarang kuliah atau kerja? Sekarang kesibukannya lagi kuliah. Kuliah. Iya. Semester berapa? Di tahun ini lagi semester menginjak semester 3. Saya sekarang ya. Kuliah di mana kalau boleh tahu? Kuliah di Unusida. Unusida. Ya, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Jurusan? Jurusan Prodi Manajemen. Dulu kata Mas Romi sendiri, Iya. ketika di belakang kamera pernah sharing-sharing pernah menjadi santri di pondok. Berarti istilahnya pernah mondok. Ya pernah, cuma sebentar. Nggak seperti orang-orang yang lain pada umumnya. Itu mulai Saya cuma mondok 3 tahun untuk SMK saja. kelas 1 sampai lulus Iya. itu. Kelas 1 SMK sampai lulus. Kalau mondok itu sih apa ini? Itu full mondok, nggak ada sekolahnya atau gimana? Kalau di Mas Romi. Tiap pondok itu beda-beda sistemnya. Kalau di pondok saya itu kan pondok modern, istilahnya sudah era sekarang lah. Ada juga yang pondok salaf. Jadi di pondok modern ini belajar di sekolah dan kitab itu sama porsinya. Semuanya modern. Iya, kalau di pondok modern. Kalau tahu di pondok salaf kan banyak ngaji kitabnya, ngaji. Oh iya. Kalau pelajaran di sekolah nggak lama lah. Iya, gitu. Berarti kalau disuruh mimpin ngaji kitab bisa ya? Wah, nggak bisa ya. Tapi baca Cuma sedikit. pernah ngaji, bisa macam-macam. Kalau bedanya ini kan ada ya. Kalau di sekolah kan ada penyebutan siswa atau siswi. Oh iya. Kalau di pondok kan santri atau santriwati. Nah, itu yang membuat beda itu apa sih? Apakah sama abdi atau gimana? Kalau menurut Mas Romi sendiri lo ya. Menurut saya sih sebetulnya kata santri dan siswa ini tidak jauh beda dari anak-anak yang apa itu agak keras ya, ingin mencari ilmu lah istilahnya. Hmm. Cuma di bedanya kan santri itu kan mondok ya istilahnya,
ya ngabdi ke kiai juga. Beda dengan siswa yang hanya sekolah pulang gitu aja. Kalau di pondok kan di sekolah pulang ke pondok ngaji bantu ya pemikiranku sih seperti itu. Iya juga sih ya. Ya Kalau menurut Mas Romi sendiri, nggak tahu kalau orang-orang iya, iya. Setiap orang memiliki Iya. beda pendapat. Kalau menurut Mas Romi sendiri nih ya, lebih enak mondok santri atau sekolah biasa gitu? Kalau dipikir-pikir, kalau bagi saya lebih enak di pondok sih. Lebih bebas atau lebih Ya lebih bebas juga ada, bisa ketemu hidup berdampingan dengan teman-teman, ya nambah relasi gitu ya. tambah teman, banyak teman-teman di luar pulau, misalnya luar pulau Jawa. Oh, iya. Ya gitulah. Dan keuangan pun juga setiap bulan ada gitu. Ada pasti biasanya. cair. Ya. Itu biasanya Tapi biasanya cepet habis. itu kalau itu biasanya itu ditransfer atau setiap penjenggokan orang tua ke sana atau hanya transfer saja kalau Mas Romi biasa? Kalau kayak teman-temanku sih biasanya lebih sering dijenguk sih. Kalau saya kan dijenguk paling enggak 2 kali, mungkin sampai saya lulus. Selebihnya itu kan uangnya ditransfer sama orang tua saya. Iya. 3 tahun hanya 2 kali. Iya, sepengetahuan saya. Sangat banyak ya. Iya. Soalnya saya pulang sendiri. Oh iya. Biasanya izin ke Bunyai atau Pak Yai. Biasanya kalau liburan pondok itu boleh pulang setiap agenda apa? Hari-hari apa mungkin? Kalau liburan itu misalnya kayak libur hari-hari untuk umat Islam gitu. Oh iya. Boleh izin 1 hari. Kalau enggak gitu mau Ramadan atau Idul Adha, Maulid Nabi, semacam kegiatan-kegiatan umat Islam biasanya. Kalau liburan sekolah gitu, semesteran gitu gimana? Ya Desember sama bulan Ramadan itu pertengahan bulan Juni, kalau enggak Mei, Juli gitu. Tapi biasanya kan bulan Ramadan ya? Iya. Itu pas bulan Ramadan, tapi kok ada yang belum pulang itu kapan tuh? Biasanya gimana? Oh, biasanya itu gini Mas. Ya. Biasanya kan di awal-awal Ramadan ini kan nggak dibolehin pulang kan. Ya. Nah di pertengahan baru dibolehin. Mungkin menurut saya tuh untuk ngeramein di pondok lah kan. Kalau santrinya pulang semua kan kosong pondoknya. Ya juga sih ya. Ya. Lanjut. Kegiatan santri ini ya, kalau di sana tuh biasanya ngapain aja sih selain baca kitab gitu? Kegiatannya ada banyak juga sih Mas. Kalau di sekolah saya kegiatannya juga belajar ilmu IT lah. Itu Ya kan jurusan sekolah saya juga SMK Telkom namanya. Di sana ya belajar ngoding sampai otak ini nggak mampu. Berarti bisa ngoding ya? Lancar atau gimana? Ya sekarang lupa lah. Kan jurusan di kuliah beda. Ya. Kalau santri itu ada tempat makan. Iya ada. Kelas 2 saya magang 3 bulan di Surabaya. Dibolehin sama pihak pondoknya. Kalau coding itu di mana? Apa? Kalau coding itu di mana? Coding. Iya kan? Jurusan coding. Oh iya. Itu Ya kalau mau semacam makan, kayak apa itu namanya yang wait. Bentar kali. Ada mobil lewat. ada sponsor. Ya, sponsor. Ya maklum lah itu Kayak waktu. yang toko-toko itu. Loh, enggak, maksudnya kan biasanya multimedia di depan
jurusan komputer desain Iya. di percetakan. Kalau coding sendiri itu di apa, di perusahaan atau bank atau gimana? Kalau aku sih magang di perusahaan kecil kayak perusahaan software gitulah, untuk buat web buat perusahaan gitu. Oh. Jadi perusahaan ini disuruh untuk membuat web untuk perusahaan yang lebih besar, misalkan Iya. Pertamina lah, disuruh buat web untuk Pertamina. Nah, perusahaan ini dibagiin tugas untuk membuat web perusahaan Pertamina ini. Berapa bulan tadi magang? 3 bulan. 3 bulan. Ya, tapi ya nggak dapat ilmunya. Oh, kok bisa? Kok bisa? Saya juga nggak paham. Mungkin juga karyawannya juga sibuk, diminta tolong dikejar Kan deadline. magang kan sering diberi tugas kan? Kok nggak ada ilmu? Oh ya, tugas, tapi ya gitu, kalau kan kita kesulitan minta tolong karyawannya kan juga sibuk juga. Nah, Iya sungkan juga. gitu loh. Iya juga. Kalau kemarin itu Ya, saya juga cari-cari sendiri. tapi bisa. Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit bisa, tapi nggak bisa selancar programmer. Iya. Kalau zamannya Mas Robin dulu ya, itu mencari tempat magang itu sendiri atau dari pihak pondok? Kalau saya dicarikan dulu. Oh, dicari. Ya, cari sendiri, soalnya ya tahu juga kan di pondok keluarnya sulit. Oh iya. Ya. Itu perusahaan berapa orang? Berapa kelompok? Untuk saya sih 4 orang. 4 orang. Iya. Maksimal atau minim? Maksimal ya. Enggak, rata-rata lah. Oh, Rata-rata rata-rata. per kelompok itu 4 orang anak. Ada Laki-laki, yang 5, ada yang perempuan ya. Kalau magang itu campur. ada yang magang sendiri, cari sendiri. Wah. Gitu. Loh, tapi cari sendiri tidak apa-apa gitu. Enggak apa-apa, asal dibolehin sama pihak perusahaannya. Iya juga sih. Kegiatannya yang lain. Ya, kegiatan yang lain. Yang lain sepak bola, biasanya habis pulang sekolah gitu kan, Senin sampai Rabu itu holiday. Oh iya, itu ciri Sampai khasnya jam anak 4. santri ya. Sampai jam 4 tuh pulang 1 jam lumayan lah buat main bola. Ya. Depan asrama itu. Ya, memang seru sih. Sama juga bakar-bakar kalau gabut gitu. Bakar-bakar apa ini? Ikan atau apa? Ya bebas, bakar-bakar sampah, bakar-bakar ikan. Ada piket kalau piket ada ya pasti tidak. Kalau piket sih nggak ada. Oh, nggak ada. Ya, adanya roan setiap Jumat. Kan itu kerja bakti semacam. Ya, semacam kerja bakti untuk membersihkan kamar-kamar yang kotor gitu. Jadi seluruh santrinya itu kerja bakti untuk membersihkan area asrama ini, area pondok. Oh, Gitu. itu termasuk dalam Enggak, asrama. orang khusus. Kalau yang bersihkan dalam-dalam gitu, siapa orang khusus atau Kalau pondok saya kan terdiri dari beberapa asrama kan. ya? Jadi ya kalau di asrama saya nggak ada orang dalam, takutnya ada iri-irian gitu. Kan biasanya kalau orang dalam kan dapat hak istimewa gitu, misalnya diperbolehkan naik motor misalnya. Ya, kan santri ya, biasa juga sih, kan ya. bisa. Berarti tidak keluarga sendiri ya, orang dalam itu. Ya pihak dalam sendiri yang nggak mau ada orang dalam itu. Diminum dulu mas. Oh siap. Ini kebetulan santri. Ya, Ya kan namanya ibu santri. Santri ngerokok apa enggak? bebas santri. Bebas. Ada Berarti santri yang ngerokok, berarti- yang nggak ngerokok, ada yang santri yang nggak ngerokok. Kalau saya kan di tengah-tengah, bisa nggak ngerokok, bisa ngerokok. berarti ini rokok ya? Sambil ngerokok ada nggak apa-apa mas? Sampai yang nggak ngerokok, Hidup dulu mas. bener-bener bedu. Ya tak minum dulu mas. Sampai sambil rokok nggak apa-apa mas? Iya. Ya anak santri kalau nggak ngerokok itu nggak bergaya istilahnya. Iya.
Ya, enggak juga sih. Iya sih. Kadang rokok juga Kan di rata-rata. minati kalangan Iya. wanita muda. Iya. Ke Sasmi itu. Lebih baik santri itu lebih baik ngerokok atau nggak ngerokok? Menurut Mas Romi sendiri yang perokok ini. Ngerokok atau tidaknya Hmm. iya, benar. Ngerokok atau enggak ngerokok. Hmm. Itu tergantung individu masing-masing sih. Ya. Kan sudah ada peringatannya merokok itu membunuhmu. Iya. Kenapa diteruskan oleh orang-orang kan itu tergantung individu sendirilah. Itu kan sebagian ulama kan ada yang ini ada keagamaan sedikit ya. Oh ya, enggak apa-apa. Ini kan Bebas. iya. Diskusinya bebas. Ini kan sebagian ulama bilang ada yang mengatakan haram dan mengatakan ada yang makruh. Ini gimana ini? Kalau Mas Romi sendiri yang mana ini? Kalau saya sih selama bagi saya enjoy dan nggak ngerugikan orang lain Aman. nggak apa-apa aman. Aman. Menurut Berarti saya lah. ikut jalan. Kalau hukum-hukumnya sih nggak tahu saya karena itu masih diperdebatkan. Tapi kalau di Sunda nggak ada rokok ya nggak bisa merokok karena nggak boleh ada api. Nggak ada api, kata Ustaz saya di surga. Oh iya sih ya. Tapi kan kalau di surga kan kalau minta apapun yang boleh. Bentar. Ada. Aduh, mana yang betul guys. Oke lanjut. Apa tadi? Bukannya kalau di surga minta apapun boleh. Iya boleh. Boleh. Nah, apa kabar kalau merokok ini? Tapi yang kebahagiaan terbesar di surga itu menemui Tuhanmu. Iya. Ampun suhu. Jadi Oke iya. keinginan yang lain itu tidak akan lebih puas lagi ketika ketemu. Pasti terlupakan. Ya, Iya. mungkin saja. Iya Tapi sih, kalau ya. kamu Kembali lagi orang surga kan hanya orang-orang yang diridhoi oleh Tuhan, Iya sih ya. oleh Allah lah. Kalau kita gini gimana? Ya kita beribadah semestinya saja, Ya bawalah. mengikuti ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Iya masya Allah. Santri teman pas menjadi santri kemarin ya. Apalagi ini. Halo. Pas hari apa? Oh ya, kan ada memperingati hari santri ya. Oh iya, Kalau di sana itu ngapain? Seperti mauludan atau gimana? acaranya itu upacara biasanya kalau pagi. Oh, Terus upacara. libur sekolahnya, kegiatan aktivitas di sekolah diliburkan. Pondok? Iya. Oh. Kalau ngaji enggak tetap. Nah, jadi cuma Loh, itu yang upacara kan kegiatan sekolahnya. Loh, pondoknya ngatain upacara. Oh iya iya iya. Semua sekolah berkumpul. Ya, semua santri lah dari beberapa sekolah. Itu kan ada banyak sekolah. Ya upacaranya sistemnya seperti upacara Ya, upacara seperti biasa. biasa. Tapi bedanya kan kita kayak sarung gitu. Oh iya, Nggak sepatuan. sandal, nyekek. Kelihatan kayak apa gitu sarungan pakai sepatu. Iya iya. Itu setiap hari santri atau gimana? Kalau yang hari Senin itu gimana tuh yang upacara biasa gitu? Ya, upacara sekolah biasa. Kalau itu kemarin selama 3 tahun kemarin ya, kita kembali ke 3 tahun ke belakang. Flashback nih. Flashback ya, flashback. Mulai awal sampai lulus, momen apa yang paling menarik sampai sekarang diingat? Ada banyak sih momen-momen. Suka dukanya. Kalau momen sih, kalau bagi saya itu pas hari libur kan Jumat gitu.
Nah itu anak-anak itu pengen keluar, tapi kan kalau keluar kan pasti akan dicegah lah sama pihak keamanan di pondoknya itu. Jadi kita lewat jalur belakang itu istilahnya. Oh iya. Kalau libur nggak boleh ya? Iya, nggak boleh keluar pondok, kan kita keluar pondok nyari libur tempat ngopi gitu kan. Biasanya kan kita ngopi. Wah, ada apa ini? Aduh, mencurigakan ini. Itu, nah pas baliknya keamanan lewat pakai motor. Nah semua teman-teman ini lari ketakutan, yang panik kan. Iya. Lari, akhirnya ya nggak ada, syukurnya nggak ada yang ketangkep. Kalau ketangkep kan bisa kena denda sama otak. Wah. Takzir itu istilahnya. Kalau menjadi santri baru dulu gimana itu rasanya? Kan ditinggal jauh sama orang tua gitu. Pertama kali agak ya kangen sama orang tua, tapi ya kumpul sama teman-teman jadi nyaman gitu. Kan saya juga suka bergaul sama orang-orang. Tapi kan tanda kutip tidak semua teman kan baik, pasti ada yang ngablei. Oh ya. Ya ada kan. Ya kita fleksibel saja. Ya benar-benar memilih ya. Ya nggak memusuhi juga. Ya cuma berteman tapi nggak dekat gitulah, istilahnya teman saja. Nggak lebih dari teman. Ini kan tak dikatai nggak boleh keluar ya. Ya. Apakah santri bisa membaur dengan masyarakat sekitar gitu? Oh, bisa. Gimana caranya? Bisa banget. Kita katakan misalnya nih ngopi gitu, kan otomatis kita kan ketemu masyarakat gitu. Ngopi? Ya, ngopi di warung gitu, kan penjualnya kan masyarakat sekitar, kita kan dari orang luar. Nah ngobrol-ngobrol gitu bisa berbaur, kayak bantu-bantu gitu biasanya anak-anak santri gitu. Ya. Ya. Membeli makanannya mereka juga ya membantu ekonomi mereka. Iya sih. Lebih banyak santri lebih bagus. Iya. Tadi kan sukanya ya. Sukanya apa? Momen sukanya. Iya. Kalau dukanya tadi apa? Dukanya paling menyedihkan. Gitu. Atau pernah hukuman? Dukanya sih ya saya pernah kena hukuman gitu. Hukuman apa ini? Keluar gitu, nggak izin keluar. Oh, ketahuan, dicukur. Oh, gundul. Sama ditakzir. Takzir itu diapain? Kayak takzir itu istilahnya kayak hukuman gitu. Oh. Hukuman untuk santri yang melanggar peraturan gitu. Jadi seluruh kayak dihukum pakai itu pas di sekolah, dihukum gitu telat, dihukum itu ngeling-ngelingi lari-lari kecil itu di kelas putri. Kan kalau anak santri kan malu biasanya ketemu anak santri putri itu. Berapa kali tuh? 2 kali saya kena sama teman saya untuk nggak pakai kain ihram. Rasanya disuruh pakai kain ihram. Ihram itu apa Pak? Mau kena buat haji dulu. Oh iya. Oh namanya kain ihram. Iya. Terus sama ya ada senior yang agak ngeselin gitu, nyuruh-nyuruh gitu. Kalau nggak mau ya ada hibatnya gitu. Oh iya. Tahu. Ya juga sih. Berarti walaupun duka ya tetap menyenangkan sih. Ya menyenangkan. Jadi momen yang tapi ketika lulus ya kita juga kangen sama kakak kelas juga ya akrab gitu. Jadi di pondok saja kita agak sedikit ada dendam gitu. Kalau pas lulus enggak, mungkin enggak ada bagi saya. justru banyak kangennya. Justru pengen ketemu. Sebelumnya pun pernah ada reuni di mana? Pernah ada reuni pas kemarin ketika almarhum Gus saya meninggal. Oh. Saya sama
senior kakak kelas itu sama teman-teman saya adik-adik kelas. Panggilan. Iya, mana di mana? Kemarin? Darul Ulum Jombang. Baru Iya, Peterong. banyak an kalau desa nggak rame santrinya santriwatinya Banyak, ribuan malah. Santri. sejajar berapa itu pondok apa baru dulu Darul Ulum. Darul Ulum kan tambah beras. Darul Ulum Tahun seingat saya itu didirikan oleh Kiai Haji Tamim Irsyad. Seingat saya ya. bapak Ya. Terus diteruskan oleh anaknya Kiai Haji Romli Tamim, juga sekaligus yang membuat istighosa. oh yang buat itu gak usah beliau Ya. Jadi biasanya ketika habis subuhan gitu, habis sholat subuh kita baca istighosa setiap hari. berarti yang membuat istiqomah itu tadi almarhum Kiai Haji Romli Tamim. Kiai Haji Romli Iya, Romli Tamim. Tamim Murid dari Kiai Hasyim Asy'ari, juga menantu beliau. oh murid Ya, juga sekaligus menantu beliau. Menantu dia si Hasyim Asy'ari. kalau Mas Rami sendiri pernah Tadi tahun didirikannya ya. Oh, iya, iya. Ingat saya tahun 1885 tua sih. oh lama ya Iya, itu 85 berarti 1885. berarti sudah merdeka ya Merdeka apanya ini? Indonesia Oh iya, udah sebelum Indonesia merdeka. tahun berapa 1800 oh 800 dan 1900 sudah satu oh abad. masya Allah berarti itu perang 100 tahun 1 tahun Jombang Iya, Jombang itu Jombang Raya itu Jombang mana Jombang Peterongan, oh enggak Desa Rejos. udah cari kakak apa mah lupa aku. Bebas. Aduh itu loh ya isinya tidak ketemu sendiri ya kalau Mas Rami tadi kan setiap hitungannya per bulan ya uang cair kalau uang cair gitu cara mengontrol keuangannya itu gimana untuk sistemnya santri sendiri kan kadang kalau sendirian itu kan lebih boros ya nggak bisa Oh, terkontrol nah itu gimana kalau Mas Rami sendiri Kalau saya sih nggak ada kalau mengontrol gitu. enggak ada kalau habis ya habis Kalau nunggu habis ya sudah waktunya gitu. Tapi saya biasanya nabung gitu. Meskipun nggak besar itu jumlah nominalnya. Nabung sedikit-sedikit dari iya. uang sekolah gitu. Uang jajan sekolah gitu. Itu oh ya satu kamar berapa Kalau aku satu kamar, kebetulan asrama saya kan kecil, muat untuk 50 orang kan. Satu kamar mungkin saya 8 orang. 8 orang ya. umumnya atau kamar itu ya Kamar saya. Kalau kamar lain ada yang 5, ada yang 4. berarti besar ya Ya enggak juga sih, ada yang jauh lebih besar, lebih dari 1000 santri enggak tahu. tuh enggak kalau dibandingkan 5 sampai yang lainnya kan rata-rata 5 kalau Romi sendiri 8 Iya. berarti ya kamarnya Mas Romi lebih besar gitu. Oh iya ya. Ya lebih banyak santriwati atau santri Oh kalau itu saya juga enggak tahu. oh enggak ngitung di sekolah Enggak ada datanya. Enggak tahu datanya. bentar mati apa lah ya oke ini ya ini untuk Mas Romi sendiri tolong jujur ya kan di dunia ini ada di dunia ini pasti berpasang-pasangan Oh iya. ada siang ada malam ada terang ada gelap ya sisi gelapnya santri ini apa
sisi gelap mencuri sandal jepit di masjid atau gimana. Itu wis anak-anak yang kayak tersesat, meskipun tersesat di jalan yang benar. Sekalipun tersesat kan tersesat ke jalan yang benar gitu. Iya sih, walaupun tujuannya kayak Ya gitu. misalnya kayak gosok sandal, Oh ya, nyuri uang temannya gitu. umum. Umum gitu ya, keluar nonton konser gitu. Kalau soal pakaian gimana ini? Misalnya, oh ada banyak lah, kayak pakaian yang hilang juga. Biasa itu umum, transisi gitu. Itu katanya dulu kalau setiap santri baru mesti dimanfaatin. Apa betul? Ya, Iya. Dimanfaatin Jika- dalam arti apa ini? ya biasanya nyuruh mereka untuk beliin makanan Oh. tradisi gitu. Iya. Itu kalau ketika santri baru pihak keluarga membawa oleh-oleh gitu, diambil atau gimana, atau gimana yang senior? Ya pasti minta. Ya, tapi kadang ada juga yang santri yang istilahnya kayak wadul gitu Oh. ke punyanya. Jadi ya kita pasrah. Ya juga sih. Ya kalau tidak berani bicara ya terus di jalan istilahnya. Ya, Iya. tapi kan itu suatu bentuk dari solidaritas berbagi Oh ya. sesama. Dulu serem di sana ikut ekstra apa? Ekstra sepak bola. Kebetulan hobi saya juga sepak bola. Oh, berarti tim, ada nama tim, apa nama tim? Nggak ada. Ya dari bawa nama sekolah gitu. Nggak ada Oh. nama-nama timnya gitu. Pernah juara? Enggak. Oh. Saya kebetulan ikut seleksi tapi nggak lolos di tim utama. Ya cuma ikut ekstranya doang. Loh, itu ya nggak lolos pennya sendiri atau timnya? Saya Oh. banyak teman-teman saya juga yang nggak lolos. Seleksinya ya juga ketat kayak SSB gitu. Berapa saya sih? Ya kan lapangan besar gitu. Nggak kan istilahnya kan tahapan seleksinya gitu berapa? Ingat tidak? Tahapannya ya fisiknya gitu diseleksi, skill ya yang saya tahu ya skill sama fisik gitu. Dan pelincahan ya pasti. Ya ini juga termasuk Dulu bagian pengen skill. ikut apa skillnya Mas Romi sendiri apa ke kiper atau ke mana? Kalau saya ikut ekstra kebetulan ini sebagai gelandang serang, Kalau serang itu pemain pemain tengah, tengah. tapi ya nggak lolos. Ya mungkin bukan judulnya. Belum rezeki lah, tapi ya nggak apa-apa. Kalau untuk Sepak bola. Mas Romi sendiri ya, motivasi buat Mas Romi sendiri ini apa setelah mengalami mondok 3 tahun kemarin? Kekurangannya apa? Saya harus gimana untuk kedepannya? Kekurangannya sih kekurangannya apa ya? Kan setiap orang tidak ada yang sempurna, Oh iya, pasti ada. betul. Tapi saya juga nggak tahu kekurangan saya apa. Kelebihan kita. Nah itu Itu lebih tahu. kelebihan juga belum. Belum tahu. Ya istilahnya kalau lulus ya lulus, cepat-cepat pengen pulang gitu. Tapi ya setelah pulang ya kangen juga di pondok. Masa depan Mas Romi sendiri apa? Masa depan cita-cita gitu. Ya impian. Impiannya sih mempunyai aset banyak. Tapi cita-citanya saya ingin pengusaha.
pengusaha Ya, apapun ya. ya apapun coba saja. Kita kan nggak tahu ke depannya. Sekarang sedang berkembang mana masa impiannya? Sekarang sih masih belum nemu, kan saya juga masih nyari ilmunya juga. Yaitu mencari ilmu utama sih. Iya. Ya kalau bisa kuliah disambung dengan relasi itu tadi. Kalau di tempat kuliah ikut komunitas apa? Banyak. Banyak yang paling unggul. Yang paling unggul sebenarnya sih sama sih, Sama. setara. Oh, Organisasi dari Hima, UKM, sama organisasi ekstra kampus, ya, Ormek. terakhir mas. Dari hati nih mas ya. Iya, Oke. masnya ini tadi bilang dari hati saja. Biar Kayaknya sedang terluka ini. ini saran buat anak santri apa yang kan Mas Romi sudah melewati jenjang tersebut selama 3 tahun. Nah itu saran untuk anak santri-santri baru gimana ataupun yang masih menjadi santri harus semangat atau gimana? Saran saya sih carilah ilmu sebanyak-banyaknya dan juga teman-teman yang bermanfaat bagimu ke depannya. Seperti Socrates pernah berkata, Apa itu? saya ingat agak lupa sedikit. Oh iya, oke. Semakin engkau memiliki pengetahuan, semakin engkau tidak tahu apa-apa. Karena ilmu pengetahuan ini kan luas. Ya. Jadi saya mikirnya juga semakin banyak ilmu juga semakin juga saya tidak tahu apa-apa. Jangan merasa dirimu pintar dari orang lain. Ketika engkau menemui orang yang lebih pintar darimu, jadi engkau akan merasa bodoh sendiri kan. Berarti tetaplah merasa bodoh Iya. di depan orang lain. Gitu. Lebih baik melihat ke atas atau ke bawah. Intinya sih bijaksana, cinta kebijaksanaan. Tinggi ya kata-katanya. Santri, oke. Enggak, itu cuma tahu-tahu saja. Ini tahunya dari membaca atau dari sosmed? Membaca. Membaca. Ya, Buku ya. buku. Oh, oke. Berarti mau hobinya Mas Romi membaca. Ya, tapi ya nggak membaca terus-terusan. Ada kadang ngerasa malas gitu. Membaca juga ada. Oke, terima kasih untuk Mas Romi sendiri sudah Iya. meluangkan waktunya untuk di sini malam-malam. Ya saya sendiri sih ngantuk sebenarnya. Kalau Mas Romi sendiri gimana? Saya sendiri sih juga agak ngantuk sebenarnya. Dan terima kasih juga untuk Panji Boy Channel ya, Ya. sudah menjadikan saya, mengundang saya sebagai narasumber di podcast ini. Sama-sama. Intinya kan saling menguntungkan gitu Mas. Iya. Nanti uangnya di belakang kamera ya. Waduh. Sama. Oke, dari semakin malam tidak usah lama-lama. Ikutin terus channel Panji Boy dalam konten CTS Comedy Talk Show, ngobrol sambil santuy. Oke, apa ini konten CTS enggak ya Mas? Apa? Kalau saya bilang CTS Comedy Talk Show, Saya jawabnya. ya ngobrol sambil santuy. Oke. Oke. Kita ulang 1, 2, 3. CTS Comedy Talk Show, ngobrol sambil santuy. Oke, see you next time. Bye. Terima kasih. Bye.